Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari Departemen Jaringan Komputer Modul 3, yaitu protokol dan model. Pertama kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari sebelah kanan saya yaitu Nama saya Kurnia Akbar dengan NPM 2578101. Saya Taufik Fadilah dengan NPM 2578114. saya Azizul Adrian dengan NPM 2578274. Saya Muhammad Al-Hasan dengan NPM 25782044. Saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112. Saya Prima Rakaran dengan NPM 2578215. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Halo teman-teman, saya Taufik Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian pertama yang modul ketiga, yaitu bagian the rules atau yang bahasa Indonesia peraturan. Nah, di bagian pertama dari peraturan ini ada yang namanya itu devices in a bubble. Di modulnya itu isinya. Di sini tuh jelasin tuh cara ngecek koneksi antar perangkat pakai perintah ping. Nah, misalnya nih kita dari PC A mau ping ke switch ataupun ke PC lain. Itu kita contohnya tuh di sini kita bisa ngetik ping terus IP address yang ingin dituju. Misalnya ping 192.168.168.1.2. Nah, contohnya seperti itu. Ping IP address alamatnya itu. Ping terusan kita ke alamatnya yang ingin diping, itu alamat IP addressnya. Nah, terus biasanya di sini saat pertama kali ping itu request pertama itu bisa timeout ataupun gagal ya. Tapi setelah itu ping berikutnya berhasil. Nah, ini normal nih, jadi nggak perlu kayak panik gitulah walaupun ada timeout yang begini. Kalau kita ulang lagi perintah pingnya, biasanya itu requestnya itu bakal berhasil. Nah, selain itu juga itu penting juga tuh untuk ngecek koneksi antar dua arah. Misalnya kan dari PCA ke PCB atau dari PCB ke balik lagi ke PCA. Nah, kalau satu arah tuh berhasil tapi arah sebaliknya gagal, biasanya itu ada masalah, misalnya firewall yang memblokir koneksi. Lalu selanjutnya di bagian the rule ini ada yang namanya communication fundamentals. Intinya itu jaringan itu bisa sangat besar seperti internet atau kecil seperti dua komputer yang terhubung langsung. Tapi yang penting nih, koneksi fisik aja tidak cukup. Perangkat juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi. Dalam komunikasi ini ada 3 komponen utama nih. Yang pertama itu sender atau yang pengirim pesan. Bisa manusia, bisa perangkat. Yang kedua tuh ada receiver atau yang penerima pesan. Dan yang ketiga tuh channel, yaitu media yang digunakan untuk mengirim pesan, seperti kabel atau sinyal wireless. Lalu bagian selanjutnya ada communication protocol. Nah, di komunikasi ini, baik manusia ataupun komputer, ada aturan yang harus diikuti nih, yang disebut itu protokol. Contohnya tuh kalau kita ngobrol, kita harus pakai bahasa yang sama supaya bisa saling mengerti. Kalau bahasanya beda atau strukturnya kacau, pesan bisa salah dipahami. Nah, sama juga berlaku nih di jaringan komputer. Perangkat harus sepakat dulu nih bagaimana cara berkomunikasi, yaitu ya bacanya harus samalah, harus sama-sama supaya bisa paham. Lalu bagian selanjutnya masuk ke rule establishment ya. Sebelum komunikasi terjadi harus ada aturan yang jelas. Misalnya kalau kalimatnya berantakan, pasti susah dipahami. Makanya dalam komunikasi itu harus ada yang pengirim dan penerima. Harus ada bahasa yang sama, waktu pengiriman, dan konfirmasi apakah pesan sudah diterima. Nah, lalu ada namanya yang network protocol requirement. Nah, di dalam jaringan ini, protokol itu mengatur banyak hal, seperti bagaimana pesan dikodekan, format pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman, dan cara pengirimannya. Nah, semua ini penting tuh. Nanti bagaimana pesan dikodekan, format pesan, dan seterusnya itu supaya komunikasi itu berjalan lancar. Nah, lalu itu ada namanya juga itu message encoding. Nah, encoding itu proses mengubah informasi jadi bentuk yang bisa dikirim. Contohnya ini, kalau kita bicara, kita ubah pikiran jadi kata-kata. Di jaringan tuh data diubah jadi bentuk bit, yaitu 0 dan 1. Lalu dikirim tuh lewat kabel, cahaya atau sinyal wireless. Di
sisi penerima juga proses ini dibalik yang disebut decoding. Nah, berarti kalau yang pengirim tuh encoding, yang menerima tuh decoding namanya. Nah, lalu masuk ke selanjutnya itu ada yang namanya message formatting dan encapsulation. Nah, di sini tuh supaya pesan bisa sampai dengan benar. Nah, harus ada format yang jelas nih. Analoginya kayak kirim surat gitu. Di amplop harus ada alamat pengirim dan penerima. Kalau salah format, surat tidak sampai. Nah, di jaringan ini proses membungkus data ini disebut encapsulation, dan saat dibuka di tujuan itu disebut decapsulation. Nah, seperti itu. Lalu bagian selanjutnya itu ada yang namanya message size. Nah, di message size ini pesan yang besar biasanya tidak dikirim sekaligus, tapi dipecah jadi bagian kecil. Ini supaya lebih mudah dikirim dan diterima. Di jaringan itu bagian kecil ini disebut frame. Nanti di tujuan itu semua bagian akan digabung jadi pesan utuh. Seperti itu. Lalu ada bagian lagi selanjutnya itu ada message timing. Tadi yang pertama message size, yang selanjutnya ini message timing. Nah, di message timing itu penting ya dalam komunikasi. Ada beberapa hal, misalnya flow control yang mengatur kecepatan pengiriman data, atau responsive timeout yang menentukan beberapa lama menunggu balasan, ataupun yang terakhir itu ada access method yang menentukan kapan perangkat boleh mengirim data. Lalu kalau tidak diatur itu dari flow control, response timeout, access method itu bisa terjadi tabrakan data atau komunikasinya itu jadi kacau. Lalu yang terakhir yang bagian message ini ada yang namanya message delivery options. Nah, dalam message delivery option itu, dalam jaringan itu ada 3 pengirim data yang namanya unicast, yaitu dari 1 ke 1 perangkat. Terus yang kedua itu ada multicast, dari 1 ke beberapa perangkat, ke sebagian perangkat. Terus broadcast, dari 1 ke semua perangkat dalam jaringan yang ada. Lalu bagian paling terakhirnya ini ada yang namanya konsep node. Nah, biasanya dalam diagram jaringan ini perangkat digambarkan sebagai lingkaran yang disebut node. Ini untuk memudahkan itu supaya kita bisa memahami alur komunikasi tanpa harus dilihat bentuk paragraf di node ini, untuk memudahkan kita memahami alur komunikasi tanpa harus lihat bentuk perangkat aslinya. Nah, mungkin itu aja sih untuk bagian yang the rules modul 3 bagian pertama. Nah, sebagai penutupnya intinya itu komunikasi dalam jaringan itu tidak sesederhana hanya menghubungkan kabel aja. Ada aturan, proses, dan struktur yang harus diikuti supaya data kita tuh bisa sampai dengan benar. Kalau kita sudah paham dasar ini, kita bakal mudah deh untuk mengirim pesan atau menerima pesan. Yang penting dalam jaringannya itu. Mungkin itu aja sih dari saya untuk bagian yang the rules ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finar Karen dengan NPM 25782115 dari TRI 2D. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu protokol and modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian 3.2, yaitu protokol. Gambaran umum protokol jaringan. Nah, protokol jaringan itu mendefinisikan format umum dan seperangkat aturan untuk pertukaran pesan antar perangkat. Lalu protokol itu diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Dan setiap protokol itu memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasinya sendiri. Dan ada juga fungsi protokol. Nah, protokol itu komunikasi jaringan yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan, dan
komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya, bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Nah, komputer dan perangkat jaringan itu menggunakan protokol yang telah disepakati untuk berkomunikasi, seperti menangani kendala, kontrol aliran, dan pengurutan, serta deteksi kesalahan antarmuka aplikasi. Lalu ada interaksi protokol. Nah, sebuah pesan yang dikirim melalui jaringan komputer itu biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Lalu, protokol jaringan umum yang digunakan ketika sebuah perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Seperti ada protokol Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Lalu ada Transmission Control Protocol. Nah, protokol ini mengelola percakapan individual. Nah, TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal. Lalu ada protokol internet atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari pengguna penerima. Lalu ada Ethernet. Kalau Ethernet, protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari satu NIC ke NIC lain dengan jaringan area lokal internet yang sama. Mungkin hanya itu penjelasan itu protokol dari saya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi 3.3 yaitu tentang network protocol suite, yaitu rangkaian protokol jaringan. Jadi yang perlu kita tahu, network protocol suite itu didefinisikan definisinya adalah kumpulan protokol yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi komunikasi data secara mulus. Nah, untuk visualisasinya itu adalah dengan melihatnya sebagai sebuah stack atau tumpukan. Untuk yang poin pertama, yang pertama itu ada lapisan atas. Nah, lapisan atas ini fokus pada konten pesan yang dikirim. Kemudian ada lapisan bawah. Jadi lapisannya itu ada dua, lapisan atas dan lapisan bawah. Itu untuk lapisan bawah fokus pada pengiriman data melalui jaringan dan menyediakan layanan bagi lapisan di atasnya. Kemudian ada evolusi protokol suite. Jadi sejak tahun 1970-an itu terdapat beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing. Nah, itu ada beberapa ya untuk protokol yang protokol yang saling bersaing. Itu yang pertama ada TCP/IP. Ini Internet Protocol Suite. Ini adalah protokol standar terbuka yang paling umum digunakan saat ini. Ini dikelola oleh IETF. Kemudian yang kedua ada OSI Protocols, dikembangkan oleh ISO dan ITU. Nah, ini lebih dikenal dengan model referensi 7 lapisannya. Jadi ini OSI layer gitu. Namun sebagian besar telah digantikan oleh TCP/IP. Kemudian untuk yang ketiga ada Apple Talk. Nah, protokol ini punyanya Apple, dia dirilis tahun 1985. Kemudian digantikan oleh TCP/IP pada tahun 1995. Kemudian ada Novell Network. Ini adalah protokol milik Novell Inc. dirilis tahun 1983. Dia menggunakan IPX, digantikan oleh TCP/IP pada tahun 1945. Ini selanjutnya ada struktur TCP/IP protokol suite. Nah,
Untuk strukturnya sendiri di sini memiliki dua aspek penting. Yang pertama memiliki dua aspek penting. Yang pertama itu open standard, dia tersedia secara bebas untuk publik dan dapat digunakan oleh vendor manapun. Nah, kemudian ada standar base, dia disetujui, standar base ini disetujui oleh organisasi standar industri untuk memastikan interoperabilitas antar produsen perangkat keras atau lunak. Kemudian ada pembagian layer dan protokolnya. Yang pertama itu ada application layer, itu aplikasi, dia menerjemahkan nama domain ke IP seperti host config, kemudian pengalamatan, email, file transfer, web. Kemudian selanjutnya ada transport layer, ini lapisan transport yang dia menyediakan komunikasi handal dengan konfirmasi pengiriman sukses menggunakan UDP dan TCP. Terus yang selanjutnya ada internet layer, ini lapisan internet, dia untuk pengalamatan dari ujung ke ujung, itu dia pakai NAT juga, kemudian ICMP v4, ICMP v6, dan umpan balik pengiriman paket. Selanjutnya ada network access layer, ini lapisan akses jaringan, dia ada address resolution, ada data link, address resolution ARP memetakan IP ke alamat fisik atau MAC address. Kemudian ada data link protocols, ini Ethernet ya, data link protokol standar kabel dan sinyal untuk jaringan lokal. Kemudian ada WLAN, wireless local area network, ini standar komunikasi, ini standar komunikasi nirkabel, dia ada pada frekuensi di 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk contoh interaksinya itu kayak di web browser dan web server. Nah, tapi saat ini terjadi kerjasama antar protokol kayak seperti HTTP, dia mengatur pertukaran teks atau gambar di web. Kemudian ada TCP, memastikan data terkirim secara berurutan dan handal. Ada IP, pengalamatan paket, ada Ethernet, WLAN, mengirimkan bit data melalui media fisik, sinyal radio. Mungkin itu yang untuk materi 3.3 kalau nggak salah. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3.4 yaitu standar organization. Jadi standar jaringan adalah aturan yang mungkin berbagai perangkat dari merek berbeda tetap bisa saling terhubung. Nah, standar ini dikenal sebagai open standard atau standar terbuka. Sebagai contohnya, berbagai router WiFi tetap dapat digunakan bersama karena mengikuti standar yang sama seperti IPv4 yaitu Internet Protocol version 4, dan juga IPv6 yaitu Internet Protocol version 6, dan juga Wi-Fi 802.11. Nah, standar-standar ini dibuat dan dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional. Nah, di dalam dunia internet, beberapa organisasi penting antara lain yaitu ada ISOC atau Internet Association, yaitu mendukung perkembangan internet secara global. Ada juga IETF, yaitu Internet Engineering Task Force, yaitu mengembangkan protokol seperti TCP atau IP. Dan juga ada ICANN, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Number, yaitu mengatur nama domain dan juga alamat IP. Lalu ada IANA, yaitu Internet Assigned Number Authority, yaitu mengelola alokasi IP address dan nomor port. Nah, selain itu ada juga organisasi yang berfokus pada teknologi komunikasi. Yang pertama itu ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers, yang menetapkan standar Ethernet 802.3 dan Wi-Fi 802.11. Lalu yang kedua ada TIA, yaitu Telecommunication Industry Association, yang mengatur standar perangkat komunikasi seperti VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol. Yang ketiga ada EIA, yaitu Electronic Industry
Alliance yang mengatur standar kabel dan juga konektor. Lalu yang keempat ada ITUT, yaitu International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector, yaitu membuat standar komunikasi global seperti IPTV, yaitu Internet Protocol Television, dan juga DSL. Nah, jadi tanpa adanya standar, perangkat jaringan itu tidak akan bisa saling bekerja sama sehingga internet tidak akan berjalan dengan baik seperti sekarang. Segitu saja penjelasan 3.4 dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model referensi jaringan. Model referensi jaringan adalah kerangka untuk menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan dengan membagi beberapa layar. Setiap layar memiliki fungsi tertentu hingga proses menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Terus model ini juga membantu standarisasi agar perangkat menjadi beberapa vendor saling komunikasi. Model yang paling umum adalah OSI teori dan TCP/IP implementasi nyata. Terus the benefit of using layer model. Model berlapis membagi proses jaringan agar tidak kompleks. Setiap layar memiliki tugas sendiri hingga memudahkan pemahaman dan perbaikan jika terjadi error. Jika ada masalah jaringan, kita bisa langsung mengecek layar tertentu, misalnya kabel IP atau aplikasinya. Selain itu, model ini memungkinkan beberapa perangkat tetap saling berhubung karena mengikuti standar yang sama. Poin-poin pentingnya itu mempermudah desain jaringan, terus memudahkan troubleshooting, mendukung standarisasi dan fleksibel digunakan. Terus the OSI reference model. Model OSI membagi komunikasi jaringan menjadi 7 layer ya, dari physical layer hingga application. Setiap layernya memiliki fungsi spesifikasi mulai dari pengiriman sinyal hingga interaksi dengan pengguna. Model ini bersifat teoritis, digunakan untuk memahami alur komunikasi data secara detail. Poin pentingnya itu 7 layer bersifat teori, alur dari hardware ke user, dan detail dan sistematis. Terus ada TCP atau IP protokol model. Model TCP atau IP memiliki 4 layer yang digunakan dalam jaringan nyata. Layer tersebut meliputi network access, internet, transport, dan application layer. Model ini sederhana karena menggabungkan beberapa layer, tetapi mencakup fungsi yang sama. Nah, ini juga digunakan untuk internet. Ini juga lebih sederhana, dan juga gabungan beberapa OSI layer ya. Terus OSI dan TCP/IP model compression. OSI dan TCP/IP memiliki tujuan yang sama, tetapi beberapa dalam jumlah layar. OSI layer lebih detail karena menggunakan 7 layar, sedangkan TCP/IP lebih praktis menggunakan 4 layar. Beberapa layer OSI digabungkan menggunakan TCP/IP sehingga lebih sederhana dan mudah diterapkan. Poin-poinnya itu ya, ada OSI layer itu 7, dengan TCP/IP itu 4. OSI itu lebih detail, sedangkan TCP/IP itu lebih praktis. OSI itu teori, sedangkan TCP/IP itu implementasi, seperti itu ya. Terus ada selanjutnya itu pada ini integration dan TCP dan OSI model in action. Nah, dalam proses ini, pada bagian ini digunakan untuk kita menggunakan simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melihat bagaimana proses pengenalan secara nyata. Nah, data yang dikirim melalui proses encapsulation atau turunan layer dan diterima melalui decapsulation layer. Di sini juga diamati pengguna IP address dan MAC address dan protokol jaringan seperti simulasi jaringan, encapsulation dan decapsulation.
melihat alur data, dan memahami praktik nyatanya. Oke, itu saja sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan account saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Sini saya akan menjelaskan materi tentang data encapsulation dalam jaringan komputer, khususnya pada modul 3.6. Pertama, saya akan mulai dari pengertian. Pengertian data encapsulation adalah proses di mana data ditambahkan informasi tambahan ataupun header pada setiap layar jaringan sebelum dikirimkan. Dan proses ini terjadi dari layar paling atas dalam model OSI atau TCP. Lalu berikutnya, tujuan dari encapsulation. Tujuan utama dari proses encapsulation adalah memastikan data bisa dikirim dengan benar melalui jaringan, memberikan informasi penting seperti alamat tujuan, sumber, mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Nah, sehingga tanpa adanya proses encapsulation, data cuma menjadi teks polos yang tidak dapat dipahami dalam jaringan. Selanjutnya, yaitu proses encapsulation seperti pada gambar yang telah menteri tadi ini. Pada proses encapsulation terjadi secara berurutan dari aplikasi layar, yaitu datanya masih berupa data mentah seperti pesan ataupun file, lalu lanjut ke transport layer. Pada transport layer di sini, ini datanya dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai TCP atau diagram UDP. Lalu lanjut lagi ke network layer atau jaringan layer. Pada jaringan layer ini, segmen dibungkus menjadi paket dan ditambahkan alamat IP address. Ya ini IP address-nya. Lalu lanjut lagi ke data link layer. Pada data link layer ini, paket akan dibungkus lagi menjadi frame dan ditambahkan MAC address. Lalu selanjutnya lagi di physical layer. Pada physical layer ini, frame akan diubah menjadi kode bit yaitu 0 dan 1 untuk diteruskan melalui media jaringan secara fisik seperti kabel UDP, lalu fiber optik, dan juga wireless. Selanjutnya, protokol dari data unit atau PDU. Setiap layer memiliki nama yang berbeda-beda, yaitu seperti data pada application layer, lalu segmen pada transport layer, selanjutnya ada paket, ini telah masuk paket, ini namanya pada network layer atau jaringan layer. Lalu pada data link, ini namanya menjadi sebuah frame, telah dibungkus lagi menjadi sebuah frame. Lalu lanjut lagi pada physical layer, dan frame tadi diubah menjadi kode bit yang akan ditransfer atau dikirimkan melalui kabel UDP, fiber optik, ataupun secara wireless. Contoh dari proses encapsulation layer ini adalah saat kita membuka sebuah website melalui browser. Ketika kita mengetikkan sebuah URL di browser, maka data akan dikirimkan sebagai segmen oleh TCP. Ini TCP-nya, ya, dari layer network. Lalu diberikan alamat IP oleh network layer, lalu dibungkus menjadi sebuah frame di data link ini, ya, TCP-nya dibungkus jadi sebuah frame, lalu dikirimkan sebagai bit melalui kabel ataupun WiFi pada layar physical layer atau layar pertama. Dan setiap layar ini menambahkan pembungkus seperti paket yang dikirim berlapis-lapis seperti JNE gitu. Jadi dari Lampung dikirim ke misalnya Papua. Ntar dari Lampung ini dikirim ke kantor cabang JNE, terus dari kantor cabang JNE-nya dibungkus lagi untuk dikirim ke JNE yang ke arah Papua lebih dekat, misal dari Jakarta. Ntar dari Jakarta habis dibuka, dibungkus lagi gitu berlapis-lapis. Oke, selanjutnya yaitu proses, ya kebalikannya itu decapsulation layer. Sebenarnya ini sama saja, cuma terbalik aja. Ketika data telah sampai di tujuan, maka proses ini cuma dibalik dan disebut dan dinamakan
decapsulation layer. Proses decapsulation layer ini adalah dia menerima bit melalui media fisik, lalu membuka frame. Sini dia header dan trailer yang akan dihapus, terus lanjut lagi ke layer berikutnya. Pada network layer, header IP-nya akan dibaca lalu dihapus, lalu naik lagi ke layer berikutnya, ini transport layer. Header TCP atau UDP-nya, ini jenis datanya akan dikirim melalui metadata, akan dibuka, dianalisis lalu dihapus untuk lanjut lagi ke layer terakhir, yaitu application layer. Pada application layer ini baru data yang dikirim oleh pengirim sini dapat dibaca oleh user penerima pada PC penerima begitu. Dan setiap layer ini menghapus header sampai data aslinya diterima oleh aplikasi layer. Jadi, kesimpulannya adalah data encapsulation adalah proses penting dalam jaringan yang memastikan data dapat dikirim, dikenali, dan diterima dengan benar melalui berbagai layer jaringan. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi 3.7 yaitu pada bagian data akses. Nah, khususnya bagaimana pengelamatan bekerja dalam jaringan. Nah, dalam jaringan komputer ada dua lapisan penting yang berperan dalam pengiriman data, yaitu yang pertama ada network layer dan juga data link layer. Nah, di sini pada network layer kita menggunakan IP address. Jadi IP address itu berfungsi untuk mengirim paket dari sumber awal ke tujuan akhir meskipun melewati beberapa jaringan. Nah, IP address itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada network dan juga host. Nah, network itu menunjukkan jaringan dan host itu untuk menunjukkan perangkat. Sedangkan pada data link layer kita itu menggunakan MAC address. Nah, pada bagian MAC address itu adalah alamat fisik yang ada di setiap perangkat jaringan seperti di kartu jaringan atau NIC. Nah, fungsi utama data layer itu adalah mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam satu jaringan. Jika dua perangkat berada di jaringan yang sama, misalnya di PC itu IP address-nya 192.168.1.110, sedangkan di server yaitu 192.168.1.9. Maka IP address menunjukkan sumber dan tujuan, sedangkan MAC address digunakan langsung untuk mengirim ke perangkat tujuan. Artinya data dikirim langsung dari PC ke server tanpa lewat router. Nah, pada kondisi ini source MAC itu ada di MAC address PC, sedangkan destination MAC-nya ada pada MAC address server. Jadi data link layer itu bekerja untuk mengantar data langsung ke perangkat tujuan di jaringan lokal. Kalau perangkatnya berbeda kalau perangkat itu berada di jaringan yang berbeda, misalnya di PC itu alamat IP-nya adalah 192.168.1.110, sedangkan di server alamat IP-nya yaitu 172.16.1.99. Maka data itu tidak bisa langsung dikirim. Nah, di sini peran data link layer berubah sedikit. Jadi PC itu tidak langsung mengirim ke server, tetapi ke router atau default gateway-nya. Jadi source MAC-nya itu dari si MAC PC, sedangkan destination MAC-nya itu dari MAC router. Nah, setiap kali data melewati router, MAC address itu akan berubah karena data yang dikirim dari perangkat ke perangkat berikutnya. Tetapi IP address itu tetap sama dari awal sampai akhir. Jadi bisa disimpulkan yaitu IP address atau network layer-nya itu menentukan tujuan akhir, sedangkan si MAC address atau data link layer itu mengirim data antar perangkat dalam satu jaringan. Jadi misalnya kalau satu jaringan tuh dia langsung ke tujuannya, sedangkan kalau beda jaringan dia langsung ke lewat router. Jadi di sini juga kalau misalnya kita untuk melihat prosesnya secara langsung itu kita bisa menggunakan Wireshark untuk melihat paket data termasuk IP dan juga MAC address. Sekian penjelasan tentang data akses. Baiklah, itu tadi adalah beberapa materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.